Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Joko Prayitno, ingin menyampaikan hasil penelitian mengenai persepsi guru dan siswa SMP IT Nurul Fikri terhadap penggunaan online learning tools untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran 2020-2021. Saya melakukan penelitian ini tidak sendiri. Kami bekerja sama dengan Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Suharyono. Penelitian ini menjadi menarik bagi kami karena dua hal. Yang pertama adalah masa pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk membatasi gerakan dan membatasi komunikasi, termasuk di dalamnya dalam dunia pendidikan. Siswa dan guru tidak lagi bertemu secara langsung di ruang-ruang kelas, di ruang berang belajar di sekolah. Tetapi pembelajaran dilakukan secara online, secara dalam jaringan. Dan yang kedua, kritikan yang paling tajam terhadap pembelajaran online adalah tidak terjadinya komunikasi dan interaksi antara siswa dan guru, antara siswa dengan siswa. Hal itu disampaikan oleh Hebert dalam jurnal ilmiah yang dia tulis tahun 2018. Dan dari hasil salah satu penelitian, bahwa ternyata sebanyak 34% orang tua yang anaknya duduk di bangku SMP atau MTS dengan pembelajaran online ini mengaku kurang sabar dan jenuh. Kemudian yang kedua, orang tua kesulitan menjelaskan materi pelajaran kepada anak SMP atau MTS. Dan yang ketiga, orang tua kesulitan memahami materi pembelajaran anaknya di usia SMP atau MTS. Hal ini karena pada umumnya pembelajaran online yang terjadi tidak melibatkan interaksi secara langsung antara siswa dengan guru. Bahkan ada kesan bahwa siswa hanya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini menjadi menarik bagi kami, sehingga kami berupaya, Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri, khususnya SMP Islam Terpadu Nurul Fikri selaku nama school, berupaya agar bagaimana pembelajaran online yang dilaksanakan di SMP Islam Terpadu Nurul Fikri ini tetap dapat menjamin adanya interaksi antara siswa dengan guru dan juga siswa dengan siswa. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang kami, bagaimana pembelajaran online yang dilakukan dapat melibatkan siswa secara interaktif, tidak hanya sebagai pendengar yang menerima informasi dari guru. Karena kunci dari pembelajaran itu adalah adanya interaksi antara siswa dengan guru. Pada tahun 2020, SMP Islam Terpadu, khususnya dan pada umumnya Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri telah menetapkan sebuah kebijakan untuk menggunakan 4 online learning tools sebagai alat bantu pembelajaran online. Yang pertama adalah Edpuzzle, Padlet, kemudian Peerdeck, dan Flipgrid. Nah, kemudian yang perlu dijadikan bahan evaluasi adalah sejauh mana keempat online learning tools ini dapat menjamin adanya interaksi antara siswa dengan guru dan juga siswa dengan siswa. Sejauh mana efektivitas online learning ini dapat menjamin interaksi itu tetap terjadi. Nah, inilah 3 tujuan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, kami ingin mengetahui persepsi siswa dan guru terhadap kemampuan 4 learning tools yang digunakan
dalam menjembatani interaksi pembelajaran antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua, mengetahui learning tools yang dipersepsikan oleh siswa dan guru sebagai learning tools yang paling efektif dalam menjembatani interaksi pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui kendala-kendala yang dijumpai dalam penggunaan 4 learning tools ini. Pertanyaan penelitian yang kami ajukan adalah yang pertama, apakah learning tools yang kami gunakan membantu pemahaman siswa dalam situasi pembelajaran jarak jauh? Kemudian yang kedua, apakah learning tools yang kami gunakan tetap dapat menjembatani interaksi antara siswa dan guru atau sebaliknya? Dan yang ketiga, manakah di antara 4 learning tools yang dianggap paling interaktif? Metode penelitian yang kami lakukan adalah dengan menggunakan metode survei. Survei dilakukan dengan menggunakan Google Form dengan waktu pengisian dari tanggal 4 hingga 8 Oktober 2021 dengan responden 154 siswa kelas 8 dan kelas 9 serta 26 guru. Hasil penelitian kami pada aspek persepsi siswa, yang pertama, mengenai learning tools, apakah learning tools lebih membantu siswa memahami materi? 71,4% menjawab setuju, 8,4% menjawab sangat setuju, 18,8% ragu-ragu, dan sisanya tidak setuju. Maka artinya bahwa mayoritas siswa dalam persepsi mereka mengakui, merasakan bahwa learning tools yang diberikan telah membantu mereka memahami materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah dengan 4 learning tools tersebut, siswa tetap mendapatkan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, memberikan ide, dan berkolaborasi? 9,1% menjawab sangat setuju, dan 61,7% setuju. 26,6% ragu-ragu, dan sisanya tidak setuju. Artinya bahwa ternyata mayoritas siswa, mayoritas responden merasa bahwa 4 atau penggunaan learning tools itu tetap bisa memfasilitasi mereka untuk bertanya, berdiskusi, memberikan ide, dan yang lebih penting lagi berkolaborasi Bapak dan Ibu. Dengan guru dan seterusnya. Dari 2 hal ini sudah bisa tergambarkan, ternyata penggunaan learning tools itu jika digunakan dengan tepat, maka bisa tetap menjamin interaksi. Dan yang ketiga, bahwa ternyata learning tools tetap dapat menjamin interaksi secara langsung antara siswa dengan guru. Hal ini dirasakan oleh 70,8% siswa menjawab sangat setuju, dan 61,7% menjawab setuju. Itu artinya ada kurang lebih sekitar 69%. Ya, mayoritas siswa tetap menganggap bahwa learning tools dapat menjamin interaksi siswa dengan guru secara langsung. Dan kemudian pertanyaan yang keempat adalah, mana learning tools yang paling interaktif dalam persepsi siswa? Maka 51,9% responden menjawab Edpuzzle yang bisa
menjembatani interaksi pembelajaran online. Dan yang kedua, peer deck sebanyak 35,1%. Jadi Edpuzzle dan peer deck ya, menjadi dua learning tools yang dalam persepsi siswa paling interaktif dalam pembelajaran online. Kemudian dari persepsi guru, pertanyaan diajukan adalah apakah menurut rekan-rekan guru learning tools yang sudah ditetapkan dapat membantu siswa memahami materi? 69,2% menjawab setuju, 19 menjawab setuju, dan kemudian 19,2% menjawab sangat setuju. Kemudian sisanya ragu-ragu dan tidak setuju. Artinya, sebagian besar guru mempersepsikan bahwa learning tools membantu siswa memahami materi pembelajaran. Hasil ini sama dengan jawaban siswa bahwa learning tools yang digunakan dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah menurut persepsi rekan-rekan guru, dengan menggunakan learning tools, siswa tetap mendapatkan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, memberikan ide, dan berkolaborasi? Maka 65,4% menjawab setuju, 23,1% sangat setuju, dan sisanya ragu-ragu dan tidak setuju. Dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Ini juga sejalan atau sesuai dengan persepsi siswa bahwa penggunaan learning tools tetap bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya, berdiskusi, memberikan ide, dan berkolaborasi meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Untuk pertanyaan ketiga, apakah guru tetap dapat berinteraksi secara langsung dengan siswa melalui learning tools? 69,2% menjawab setuju, 23,1% menjawab sangat setuju, 7,7% ragu-ragu, dan yang menarik tidak ada yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Ini semakin menegaskan bahwa penggunaan learning tools tetap dapat menjamin interaksi. Dan bagi guru, ternyata learning tools yang dianggap paling interaktif adalah yang pertama peer deck sebanyak 38,5%, yang kedua Padlet sebanyak 30,8%, dan yang ketiga Edpuzzle sebanyak 26,9%. Sisanya adalah Flipgrid yang terakhir. Inilah hasil penelitian terkait persepsi guru terhadap penggunaan 4 learning tools di SMP IT Nurul Fikri. Dari data-data yang kami dapatkan, maka hasil penelitian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama, learning tools membantu siswa memahami materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, learning tools tetap dapat menjembatani interaksi siswa dengan guru secara langsung.
Dan yang ketiga adalah learning tools yang paling efektif, interaktif. Dalam persepsi siswa, yang pertama adalah Edpuzzle, yang kedua Peer Deck, yang ketiga Padlet, dan yang keempat Flipgrid. Sedangkan dalam persepsi guru, yang pertama Peer Deck, yang kedua Padlet, dan yang ketiga Edpuzzle, terakhir adalah Flipgrid. Dari jawaban antara siswa dengan guru, ada satu kesamaan, yaitu pada learning tools Flipgrid, yang dianggap di antara 4 learning tools tersebut paling tidak interaktif. Hal ini dirasakan baik oleh siswa maupun oleh guru. Kemudian juga kendala penggunaan online learning tools. Pertanyaan ini kami ajukan secara terbuka. Jadi kepada siswa dan guru diberikan satu slot jawaban terbuka kepada mereka. Apa saja kendala-kendala penggunaan online learning tools. Di kalangan siswa, hanya satu kendala utama yang mereka jumpai, yaitu jaringan internet yang kadang-kadang tidak lancar. Nah, sedangkan dalam persepsi guru, bahwa pembuatan online learning tools itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, kendala jaringan internet. Dan kemudian yang ketiga adalah waktu untuk mengoreksi jawaban siswa di learning tools Padlet yang tidak efisien. Kemudian diskusi maupun implikasi dari penelitian ini adalah yang pertama, siswa dan guru mempersepsikan learning tools yang digunakan di SMP IT Nurul Fikri tetap dapat menjamin interaksi dalam pembelajaran online karena satu, membuat siswa aktif, tetap membuat siswa aktif. Kemudian yang kedua, guru bisa menjelaskan secara langsung dari apa yang dilihat oleh siswa. Kemudian yang kedua, siswa mempersepsikan Edpuzzle sebagai learning tools yang tetap interaktif karena memudahkan mereka dalam belajar, seru dan menyenangkan. Dan yang ketiga, mudah digunakan. Dan kemudian yang ketiga, guru mempersepsikan Peer Deck sebagai learning tools yang interaktif karena pembuatannya tidak menyita banyak waktu, dan guru dapat membuat lebih banyak variasi proses pembelajaran yang interaktif dengan siswa. Tadi kan hasil penelitiannya mengenai learning tools yang paling interaktif, siswa menganggap atau mempersepsikan Edpuzzle, dan guru Peer Deck. Nah ini, mengapa kemudian masing-masing untuk siswa menganggap Edpuzzle sebagai learning tools yang paling interaktif, kemudian guru menganggap, mempersepsikan bahwa Peer Deck lah learning tools yang paling interaktif. Rekomendasi yang dapat kami berikan dari hasil penelitian sederhana ini kepada SMP IT Nurul Fikri adalah yang pertama, SMP IT Nurul Fikri tetap menggunakan learning tools dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, learning tools yang dapat terus digunakan, yang direkomendasikan untuk dapat terus digunakan adalah Peer Deck dan Edpuzzle. Dan yang ketiga, SMP IT Nurul Fikri perlu memfasilitasi guru dan siswa dengan jaringan internet yang stabil. Itulah 3 rekomendasi yang bisa diberikan dari penelitian ini kepada SMP Islam Terpadu Nurul Fikri khususnya, dan kepada Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri pada umumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf jika dalam penyajian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.